Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja teman-teman semuanya. Semoga kabar hari ini baik-baik saja dan selalu berbahagia, selalu dan murah rezekinya. Pada tanggal 11 kemarin hari Kamis itu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI itu mengadakan rapat kerja secara daring atau via Zoom Pansus DPD RI untuk guru dan tenaga kependidikan honorer dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama berkenaan dengan permasalahan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Nah, dari kesimpulan ini ada 9 kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Itu setelah mendengar pemaparan dan melakukan dialog serta tanya jawab secara insentif antara panitia khusus atau Pansus DPD RI untuk guru dan tenaga kependidikan honorer dengan Kemendikbudristek yaitu oleh Bapak Dirjen GTK yaitu Bapak Iwan Syahril PhD dan Kementerian Agama itu oleh Bapak Prof Dr. Muhammad Ali Ramadhani STP yaitu Dirjen Pendis. Maka Pansus Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menangani persoalan guru honorer dan sertifikasi guru. Namun demikian, Pansus menyimpulkan dan mengharapkan pemerintah dalam hal ini yaitu Kemendikbudristek dan Kemenak untuk yang pertama, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri melalui seleksi guru PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sekarang sudah dilakukan ya teman-teman semuanya untuk 2021 ini, yaitu sangat besar sekali untuk formasi yang diberikan meskipun belum bisa mengakomodir semua pihak ya, tapi untuk tahun ini sudah besar. Mudah-mudahan untuk tahun 2022, 2023 juga lebih besar lagi. Nah, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer pada sekolah negeri melalui seleksi P3K. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru yaitu rekrutmen guru honorer menjadi P3K akan memperjelas status kepegawaian guru sebagai ASN dan meningkatkan kesejahteraan perlindungan guru. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K merupakan upaya mengangkat derajat guru karena profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Yang selanjutnya adalah kesempatan guru untuk meningkatkan kompetensi. Guru honorer yang diangkat sebagai guru P3K akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Nah, peningkatan kompetensi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia. Nah, terus benefit apa rekrutmen guru ASN P3K ini? Misalnya aspek dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tahun 2005 dan PP 74 tahun 2008 itu untuk guru untuk GTT itu bukan pejabat pembina kepegawaian atau sekolah. Sedangkan ASN itu pejabat pembina kepegawaian yaitu dari pemerintah atau daerah. Besaran gaji yang didapatkan kalau untuk GTT itu rentang 50.000 sampai 750.000 tergantung kemampuan sekolah atau daerahnya. Sedangkan ASN P3K ini Perpres 98 tahun 20 sekitar 2,9 juta per bulan. Ya, hampir 10 kali lipat ya teman-teman semuanya. Terus tunjangan melekat untuk GTT tidak ada, sedangkan P3K ASN ada. Penghargaan semuanya ada ya. Untuk perlindungan tidak ada, kalau P3K ada. Peningkatan kompetensi semuanya ada. Untuk sertifikasi untuk GTT di negeri tidak bisa ya karena terkendala SK-nya. Untuk ASN P3K ada. Untuk tunjangan profesi tidak ada. Kalau di P3K ada UU 14 tahun 2005 dan PP 74 2008 setara gaji pokok. Peningkatan jenjang karir
GTT tidak ada, ASN ada. Nah, ini untuk perbandingan antara GTT dan P3K ya teman-teman semuanya. Yang kedua itu melakukan rekonsiliasi formasi guru dan tenaga kependidikan GTK P3K antara Kemendikbudristek, Kemenak, Kemenpan RB dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Informasi apa yang sekiranya dibutuhkan untuk daerah masing-masing itu apa. Untuk tahun 2021-2022 itu mungkin baru guru ya. Untuk tenaga pendidikan semoga di 2022 juga ada untuk tenaga kependidikan. Yang ketiga, mendorong dan memastikan bahwa semua pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K sesuai kebutuhan daerah melalui sosialisasi ketersediaan dana alokasi umum tahun 2021 untuk gaji P3K. Nah, mendorong untuk mengajukan formasi P3K ya. Jadi nanti yang mengusulkan itu tetap dari daerah, cuma dari pusat, dari Kemendikbud itu memberikan alokasi berapa jumlahnya, kemudian dari daerah mengusulkannya. Nah, itu seperti UU nomor 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021. Nah, ini dukungan pemerintahnya pada seleksi guru ASN P3K itu juga tertuang dalam Undang-Undang 9 nomor 20 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Nah, ini penggunaan DTU paling sedikit 25% terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dengan penyelenggaraan pendidikan sebesar 19.396.107.828.000 rupiah untuk pembayaran gaji guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru P3K. Selain itu juga itu ada dari SE Kemenkeu tentang perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021, yaitu dana alokasi umum telah diperhitungkan jumlah gaji ASN daerah yang terdiri dari belanja pegawai PNSD tahun 20, formasi calon PNSD tahun 21, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan penghasilan ke-13. Ini juga sudah ada di SE Kemenkeu. Jadi untuk P3K plus THR dan penghasilan ke-13 itu juga sudah ada di SE-nya. Jadi dukungan perintah itu ada tadi undang-undang. Nah, Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 dan SE Kemenkeu tentang perhitungan anggaran P3K dalam alokasi DAU tahun 2021. Serta SE Kemendagri tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun 2021. Penjelasan, dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja gaji dan tunjangan P3K tahun 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD tahun 2021 dengan memedomani aturan berlaku. Jadi ada 3 ya teman-teman semuanya. Sekarang yang keempat itu memastikan optimalisasi formasi P3K bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Nah, ini sudah ya teman-teman semuanya. Jadi guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain. Ini bisa di tahap 3. Dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Ini juga sudah dijelaskan kemarin sama Ibu Dirjen, Bu Nunuk juga sudah menjelaskan di teman-teman semua.
Yang nomor 5 itu mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 guru honorer yang lulus pada ujian pertama menjadi guru P3K. Nah, ini yang sudah lulus tahap 1 kemarin itu segera mempercepat pengangkatannya dan pemberkasan NIP ya teman-teman, dan memastikan bahwa seluruh guru yang bertugas di sekolah negeri berstatus ASN termasuk guru agama sekitar 149.763 guru K2 baik K2 dan non kategori. Nah ini data guru agama di sekolah Kemendikbud atau sekolah SD negeri atau SMP negeri, pokoknya yang sekolah negeri ya teman. Itu guru agama itu ada 245.615, Islam ada 196-an, Katolik ada 13 ribuan, Protestan ada 28.000, Hindu 5 ribuan, Buddha 1 ribuan, Konghucu ada 14. Nah ini kondisi data guru agama di sekolah Kemendikbud negeri baik negeri atau swasta berdasarkan Dapodik tahun 2020. Nah, sementara kekurangan guru agama, juga banyak ya teman-teman. Untuk Buddha itu totalnya baik SD sampai SMK itu ada 8 ribuan, Hindu 11 ribuan, Islam 48.000, Katolik 32.000, Konghucu 1.000, Protestan 47.000. Jadi totalnya ada 149 ribuan kekurangannya. Paling banyak adalah di SD yaitu 109.000. Nah ini mudah-mudahan untuk di tahun selanjutnya itu guru agama juga banyak formasi atau membuka formasinya, karena masih banyak sekali yang belum terakomodir untuk di tahun 2021 ya. Seperti di tempat saya kemarin, guru agama itu 142 atau enggak 148 membukanya. Masih banyak yang belum masuk ya. Selanjutnya nomor 6 itu menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan sekolah dalam perekrutan guru baru. Nah, ini menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, daerah dan sekolah. Jadi nanti tidak ada honorer lagi ya teman-teman, langsung ASN gitu. Amin. Nomor 7, mempercepat program sertifikasi guru khususnya guru agama melalui penambahan kuota per tahun. Nah, ini guru agama lagi teman-teman ini. Tadi yang di awal juga agama, sekarang ya guru agama. Karena memang guru agama untuk tahun 2021 kemarin juga sedikit sekali dibandingkan guru umum, khususnya guru kelas atau ya guru kelas ya. Untuk agama itu sangat sedikit, karena di setiap sekolah itu pasti ada agama dan guru olahraga ya. Nah, melalui PPG dalam jabatan, karena guru agama kemarin juga sedikit untuk dalam jabatannya, itu harus kuotanya baru sedikit ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan untuk tahun 2022 kuotanya atau tiap tahun itu ditambah kuota PPG dalam jabatan. Nah, rekrutmen P3K agama itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, yaitu Pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri. Pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri dan atau pemerintah daerah. Kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ditetapkan oleh Menteri. Jadi untuk agama itu dilakukan oleh Menteri. Nah, untuk sertifikasi guru agama itu sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 juga Pasal 14, yaitu pendidikan guru agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Dirjen atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri. Pembinaan guru pendidikan agama tingkat provinsi itu oleh Kanwil Kementerian Agama, sedangkan guru pendidikan agama tingkat kabupaten kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, dan 3 tadi
itu diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi. Nah, pengayaan, wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi pendidik dan bentuk lainnya. 8. Itu mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan surat penugasan guru honorer dalam jabatan melalui kepala dinas pendidikan atas dasar SK dari kepala sekolah. Nah, ini alhamdulillah di tempat saya itu sudah ada surat penugasan dari dinas pendidikan yang ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten dan mendapatkan insentif. Nomor 9 itu memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Nah, ini jadi tidak hanya guru ASN P3K tapi juga semua guru, baik guru dan tenaga pendidikan itu bisa mengikuti peningkatan program-program peningkatan kompetensi. Nah, ini tadi kesimpulannya seperti tadi teman-teman, ada 9 kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu di sini yang menjadi guru agama ya, ini tadi yang banyak dibahas sebagai guru agama. Ada 2 poin tadi membahas guru agama ya, apa mungkin nanti di tahun 2022 guru agama formasinya ditambah ya, semoga saja. Dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.